Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Dwika Rahmati Surya Hakiki dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi perencanaan. Topik yang akan saya bahas yaitu mencakup latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan kesimpulan. Topik yang pertama yaitu latar belakang. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan fungsi pertama dan utama dalam kegiatan manajemen perusahaan. Oleh karenanya, berbagai faktor yang terkait dengan perencanaan perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum kegiatan dijalankan. Hal ini dikarenakan perencanaan akan menentukan kemana perusahaan diarahkan. Topik yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah pengertian dari fungsi perencanaan dalam manajemen. Yang kedua yaitu bagaimana asas dan sifat perencanaan. Yang ketiga yaitu bagaimana tahapan dalam perencanaan. Yang keempat yaitu apa tujuan dan manfaat perencanaan. Dan yang terakhir, apa saja yang termasuk dalam jenis perencanaan. Yang pertama yaitu pengertian fungsi perencanaan dalam manajemen. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah proses merumuskan tujuan, strategi, dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan identifikasi masalah, penentuan sumber daya yang dibutuhkan, serta penjadwalan aktivitas yang dilakukan. Yang kedua yaitu asas dan sifat perencanaan. Asas-asas perencanaan yang pertama yaitu keterpaduan. Perencanaan harus selaras dengan tujuan organisasi dan semua tingkat perencanaan harus saling terkait. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Rencana harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan lingkungan. Yang ketiga yaitu realisme. Rencana harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan yang realistis. Yang keempat yaitu kesinambungan. Perencanaan harus menjadi proses berkelanjutan, bukan kegiatan sekali jalan. Yang kelima yaitu partisipasi. Melibatkan stakeholder dalam proses perencanaan untuk mendapatkan beragam sudut pandang dan dukungan. Sifat-sifat perencanaan mencakup yang pertama yaitu kontribusi terhadap tujuan. Yang kedua yaitu kedudukan yang istimewa dari satu perencanaan. Yang ketiga yaitu kemampuan pengisian dari rencana. Yang ketiga yaitu kemampuan pengisian dari perencanaan. Yang keempat yaitu efisiensi dari perencanaan. Yang ketiga yaitu tahapan dalam perencanaan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap, antara lain 1. Menetapkan tujuan. Kedua yaitu merumuskan keadaan sekarang. Yang ketiga yaitu mengidentifikasikan kemudahan-kemudahan dan hambatan-hambatan. Yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu tujuan dan manfaat perencanaan. Tujuan diadakannya perencanaan adalah 1. Standar pengawasan, yaitu dengan mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua yaitu mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu mengetahui siapa saja yang terlibat, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat yaitu minimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Adapun manfaat dari perencanaan yaitu yang pertama, standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas. Yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kemudian, yang terakhir yaitu jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan yaitu yang pertama ada rencana strategis. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kedua yaitu rencana operasional. Rencana operasional mempunyai fokus yang lebih sempit.
jangka waktu yang lebih pendek dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Yang ketiga yaitu rencana taktis. Rencana taktis merupakan rencana yang menjabarkan rencana strategis menjadi rencana dengan target-target spesifik yang harus dicapai oleh divisi. Yang keempat yaitu rencana kontingensi. Rencana ini adalah rencana yang dikembangkan sebagai antisipasi jika rencana semula yang telah dibuat ternyata gagal mencapai tujuan atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab. Yang kelima yaitu ongoing plans. Rencana ini merupakan bentuk rencana yang dibuat untuk kepentingan beberapa tahun dengan kemungkinan revisi atau pembaruan secara periodik. Yang keenam yaitu kebijakan. Rencana kebijakan merupakan arahan umum yang harus diikuti oleh para manajer manakala menangani masalah yang berkaitan dengan wilayah-wilayah penting dalam pembahasan keputusan. Yang ketujuh yaitu prosedur, merupakan petunjuk langkah demi langkah yang menjelaskan bagaimana suatu aktivitas harus dilakukan. Yang kedelapan yaitu aturan. Aturan merupakan pernyataan secara eksplisit memberikan batasan pada karyawan tentang apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan saat bekerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan tentang fungsi perencanaan dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat penting untuk mengatur semua kegiatan, baik kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, perusahaan, organisasi, masyarakat, yayasan, pondok pesantren, dan lain-lain sebagainya demi terwujudnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Karena manajemen merupakan aktivitas kerjasama, maka partisipasi anggota organisasi menjadi sangat penting. Sebuah organisasi atau lembaga tidak akan berjalan dengan tertib dan lancar apabila masing-masing anggota tidak saling melakukan kerjasama dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon maaf. Atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, like, comment, share, serta subscribe-nya, karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.